Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam tape anget, yang jawab salam mantap banget. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehingga bisa dipertemukannya kembali kita pada bulan yang suci ini, yaitu pada bulan Ramadan. Salawat serta salam marilah kita selalu limpahkan kepada baginda besar kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang tidak bersolawat ketika namanya disebut, maka dia termasuk orang yang pelit atau bakhil. Apa itu bakhil? Bakhil adalah orang yang tidak memenuhi hak orang lain atas kewajibannya. Bapak ulangi, orang yang tidak memenuhi hak orang lain atas kewajibannya, itu bakhil. Kenapa sudah diwajibkan ketika mendengar nama beliau, nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut, kita harus mengagungkannya dengan bersolawat? Karena Rasulullah adalah orang yang menjadi sebab didapatkannya kenikmatan di dunia dan akhirat. Beliau datang untuk memberikan petunjuk dan rahmat kepada alam semesta. Beliau juga datang untuk menyelamatkan manusia dari dunia dan akhirat. Di dunia dari kehancuran-kehancuran di dunia dan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia dan siksaan-siksaan api neraka. Bila demikian adanya, tidakkah berhak untuk diagungkan? Tidakkah berhak untuk dihormati ketika namanya dituturkan? Rasulullah adalah orang yang paling berhak untuk diagungkan dan dihormati, sebagaimana sebaik-baiknya pengagungan dan sebaik-baiknya penghormatan. Maka bila ada orang yang mendengar nama beliau, nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, disebut dan dia enggan untuk mengagungkannya dengan bersolawat, maka dia termasuk orang yang bakhil atau pelit. Dan tidakkah dia dianggap sebagai orang yang pelit? Bahkan orang yang paling pelit. Maka dari itu, marilah kita bersolawat bersama-sama. Bagi yang hafal, mari kita bersolawat bersama-sama. Bagi yang belum hafal, silahkan dengarkan terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi farfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Baiklah, yang saya cintai adik-adikku dan pemirsa dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdirinya saya di sini akan memberikan sedikit kultum yang bertemakan tentang hikmah berpuasa pada bulan suci Ramadan. Maha suci Allah yang telah memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa di bulan suci ini, yaitu pada bulan Ramadan. Maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Kitabul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan orang terdahulu berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang dibebankan kepada kaum muslimin bukanlah untuk menyiksa atau menyakiti kaum muslimin, melainkan ada hikmah di setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tidaklah Allah menciptakan atau menjadikan sesuatu itu sia-sia, melainkan ada hikmahnya. Baik. Hikmah yang pertama yaitu tasihul jism. Apa itu tasihul jism? Tasihul jism adalah menyehatkan badan, sebagaimana badan kita atau tubuh kita membutuhkan yang namanya istirahat. Ketika kita berpuasa, maka otomatis kita akan istirahat sejenak dari hal-hal yang bisa menyebabkan kita sakit. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya, summu tasihu, berpuasalah maka kalian akan sehat, terhindar dari berbagai penyakit. Puasa itu adalah obat yang paling kuat untuk melawan yang namanya penyakit. Hikmah yang kedua yaitu darajatul muttaqin. Apa itu darajatul muttaqin? Darajatul muttaqin adalah meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kita berpuasa, kita diwajibkan untuk menahan dari hal-hal yang bisa menyebabkan batalnya puasa kita. Dan insya Allah ketika kita tulus dan ikhlas dalam mengamalkan ibadah yang suci ini, ibadah pada bulan suci ini yaitu bulan Ramadan, berpuasa pada bulan suci Ramadan, insya Allah kita akan ditingkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hikmah yang ketiga yaitu mawadatul bainal muslimin wal muslimat. Ketika kita berpuasa pada bulan suci Ramadan, itu akan menumbuhkan rasa sikap saling mencintai sesama muslim. Ketika kita berpuasa, kita menahan lapar, maka sebagaimana saudara-saudara kita di luar sana yang keterbatasan ekonomi, tidak bisa membeli makanan dan minuman, tidak memiliki uang, maka ketika kita berpuasa kita akan merasakan hal yang sama. Maka dalam momentum bulan yang suci ini, marilah kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kultum kali ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.